Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di channel Planter Indonesia Channel. Kali ini saya ingin membahas masalah kastrasi dan sanitasi. Ya, saya ingin membahas untuk video malam hari ini adalah pembahasan tentang kastrasi dan sanitasi. Ya. Jadi di video ini saya mencoba mengulas sedikit tentang pentingnya kastrasi dan sanitasi pada persiapan sebelum panen ya. Oke. Yang pertama saya ingin membahas tentang kastrasi. Kastrasi itu adalah pekerjaan membuang semua bunga jantan dan betina termasuk buah pasir. Jadi tujuannya adalah untuk lebih ke arah perkembangan vegetatif dari tanaman ya. Jadi tujuan dari pekerjaan kastrasi ini adalah untuk perkembangan vegetatif tanaman. Oke. Jadi dengan membuang bunga jantan dan betina termasuk buah pasir itu nanti pada saat muncul lagi buah, pada saat masuk posisi panen aslinya atau panen perdana, buah yang muncul itu adalah buah yang relatif baik ya. Makanya pada awal pra panen dilakukan pembuangan bunga jantan, bunga betina dan termasuk buah pasir. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah yang baik pada saat panen nanti. Oke. Yang kedua, kita masuk ke penjelasan. Pada kastrasi tidak dibenarkan membuang pelepah ya. Pada kastrasi tidak dibenarkan membuang pelepah. Jadi yang dibuang itu, yang boleh dibuang sebenarnya pelepah kering ya. Pelepah kering. Kalau pelepah yang masih baik itu tidak boleh dibuang, karena pada saat panen perdana itu masih mencuri buah ya, tidak ada turun pelepah kalau panen perdana. Oke, yang ketiga kastrasi. Pada rotasi terakhir bunga jantan tidak dibuang karena akan digunakan sebagai media pengembangan serangga Eladobius camerunicus. Oke, serangga Eladobius ini adalah serangga penyerbuk ya. Serangga penyerbuk bunga untuk pembuahan. Jadi untuk pembuahan dari buah sawit itu sendiri diperlukan bunga jantan ya. Jadi Eladobius ini yang akan membuat perkawinan nanti, membantu perkawinan antara bunga jantan dan bunga betina itu. Jadi serangga penyerbuk ya, Eladobius ini. Oke. Yang keempat, kastrasi lebih ditujukan kastrasi lebih ditujukan untuk perkembangan vegetatif tanaman. Oke, yang kelima, kastrasi tidak boleh dilakukan pada umur tanaman sudah mencapai 25 bulan. Kenapa tidak dilakukan kastrasi pada umur tanaman sudah mencapai 25 bulan? Karena bunga yang ada diharapkan pada bulan ke-30 sudah dapat dipanen. Jadi bunga betina yang muncul atau bakal buah yang muncul pada umur 25 bulan diharapkan dapat dipanen di umur 30 bulan nanti. Jadi tidak boleh dilakukan kastrasi lagi setelah umur 25 bulan. Oke, itu tadi penjelasan tentang kastrasi. Kita masuk penjelasan tentang sanitasi. Oke, sanitasi ya. Sanitasi ini artinya untuk menjaga kebersihan di sekitar pokok yang akan kita panen ya. Jadi penjelasannya di sini, sanitasi dilakukan pada saat 3 sampai 4 bulan sebelum panen. Ya. Sanitasi dilakukan pada saat 3 sampai 4 bulan sebelum panen. Oke. Jadi sanitasi ini sebenarnya dilakukan untuk persiapan tanaman sawit menjelang panen perdana. Ya. Dilakukan untuk persiapan tanaman sawit menjelang panen perdana. Jadi sanitasi ini dilakukan untuk persiapan
menjelang panen perdana ya. Jadi sebelum panen, sanitasi ini dilakukan untuk menjaga kebersihan di seputaran pokok dari sawit itu sendiri. Oke, kegiatan sanitasi itu sendiri adalah membuang buah sakit dan bunga jantan busuk. Oke, jadi kegiatannya itu sendiri adalah membuang buah-buah yang sakit, ya, buah-buah yang sakit, buah-buah yang tidak jadi, bunga-bunga jantan yang busuk, sehingga pada saat panen diperoleh kualitas buah yang baik. Pada saat panen diperoleh kualitas buah yang baik. Membuang buah-buah yang sakit, buah-buah tidak jadi, buah-buah busuk, bunga jantan yang busuk. Untuk apa? Untuk diperoleh pada saat panen nanti memperoleh buah yang baik. Oke. Boleh membuang pelepah. Boleh membuang pelepah yang kering, tetapi tidak diperkenankan membuang pelepah yang masih hijau. Kedua, membuang tandan busuk terutama yang diserang tirataba. Tirataba ini serangga yang menyebabkan buah menjadi busuk. Jadi kalau ada buah yang sudah busuk, yang sudah ada tiratabanya, ini wajib dibuang karena tirataba ini akan merusak buah yang bagus di sebelahnya. Jadi pada saat sanitasi, semua buah-buah busuk yang sudah terserang tirataba dibuang. Supaya apa? Supaya nanti pada saat panen perdana, buah-buah busuk itu sudah tidak ada lagi di pokok, dan tandan itu dibuang di gawangan mati. Oke, jadi tirataba ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya buah busuk. Jadi sudah ada buah busuk yang ada tiratabanya, ini wajib dibuang sehingga buah yang ada di sebelahnya tidak menjadi busuk ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya, membuang semua pelepah kering pada pangkal pohon dan dilarang memotong pelepah segar. Itu tadi yang saya sampaikan tadi. Pelepah segar kita tidak buang, cuman membuang pelepah-pelepah kering aja yang ada di dasar atau pelepah dasar ya. Oke, lanjut lagi. Membersihkan semua sampah di sekitar pohon untuk memudahkan pengutipan brondolan. Jadi di seputar piringan itu dibersihkan pada saat sanitasi ini ya. Jadi pada saat panen nanti putaran piringan itu sudah bersih ya. Jadi pada saat pengutipan brondolan itu mudah. Jadi tujuan utama sanitasi ini adalah untuk menjaga kebersihan di seputaran pohon sawit itu sendiri ya, untuk menjaga kebersihan di seputaran pohon sawit itu sendiri. Tujuan sanitasi itu sendiri adalah untuk menjaga kebersihan pokok dari tanaman sawit itu sendiri. Oke, kita lanjut ya ke lembaran berikutnya, dampak ya. Dampak dan manfaat pada saat kita melakukan kastrasi, atau kapan kastrasi dilakukan ya. Kapan kastrasi dan sanitasi itu dilakukan. Oke, ini saya buka-buka catatan lama saya ya. Tentang masalah kastrasi, saya coba mengulas-ngulas lagi ya tentang catatan-catatan lama saya. Kapan kastrasi dilakukan dan sanitasi itu dilakukan. Oke, yang pertama kita bahas dulu kastrasi ya. Kastrasi pada kondisi normal mulai dilakukan untuk tanah kelas 1 di umur 14 bulan. Tanah kelas 1 di umur 14 bulan dan kelas 2 di umur 18 bulan. Oke, berarti di yang umur tanaman kelas 1, kondisi kelas 1 itu 14 bulan, dan untuk kelas 2 nya dilakukan pada saat umur 18 bulan. Berarti 14 bulan itu setahun 2 bulan ya. Kalau 18 bulan itu berarti setahun 6 bulan. Oke. Yang kedua kastrasi dilakukan sebanyak 4 rotasi dengan interval 2 bulan.
dari rotasi pertama ke rotasi selanjutnya. Oke, dilakukan sebanyak 4 rotasi dalam interval waktu 2 bulan. Berarti jarak 2 bulan dilakukan lagi kastrasi sebanyak 4 kali dalam jarak 2 bulan. Oke, yang ketiga, pada tanah kelas 1 kastrasi dilakukan mulai umur 14, 16, 18 dan 20 bulan. Pada tanah kelas 1 kastrasi bisa dilakukan pada umur 14 bulan, 16 bulan, 18 bulan dan 20 bulan. Oke, pada tanah kelas 2 kastrasi dilakukan pada umur 18, 20, 22 dan yang terakhir pada umur 24 bulan. Berarti yang terakhir pada umur 2 tahun. Ya. Oke. Itu tadi kastrasi, ada perbedaan antara kelas tanah 1 sama kelas tanah yang 2 ya. Oke, kita masuk ke sanitasi ya. Sanitasi ini itu sendiri dilakukan sebanyak 1 rotasi menjelang panen. Pekerjaan ini lebih pada persiapan panen agar saat panen perdana didapatkan buah yang normal dan sehat. Oke. Yang kedua, sanitasi dilakukan 3-4 bulan menjelang panen. Kastrasi dilakukan pada saat 3 bulan ataupun 4 bulan menjelang panen. Oke, kita masuk ke lembar berikutnya, dampak dari kastrasi jika tidak dilakukan ya. Dampak dari kastrasi jika tidak dilakukan, yang pertama, buah yang dihasilkan akan mengecil pada tahun pertama dan tahun kedua. Hasil dari fotosintesa didistribusikan untuk pertumbuhan vegetatif dan generatifnya, sehingga buah yang dihasilkan akan mengecil. Karena dia lebih fokus untuk pertumbuhan vegetatif kalau tidak dilakukan kastrasi, karena dia pertumbuhan vegetatif itu seperti perkembangan batang, ke jumlah pelepah, dia lebih dominan ke sana kalau tidak dilakukan kastrasi. Jadi akan mengakibatkan buah itu mengecil ya. Perkembangan buahnya berkurang karena hasil fotosintesis itu fokusnya hanya untuk ke pertumbuhan vegetatif tanaman ya, dan generatif tanaman itu sendiri. Oke. Yang kedua, dampaknya pada saat TBM tanaman lebih fokus kepada pertumbuhan dan perkembangan vegetatif. Jadi apabila tidak melakukan kastrasi, maka hasil fotosintesis akan mengalir ke buah sehingga pertumbuhan tanaman tidak rapuh dan mudah terkena penyakit. Oke, jadi dampaknya akan mudah terkena penyakit ya tanaman itu sendiri ya. Yang ketiga, buah akan terkena penyakit busuk buah atau marasmius. Jadi kalau tidak dilakukan kastrasi, banyak buah yang busuk. Kenapa? Karena tadi tirataba tadi tidak kita buang. Tirataba itu mempengaruhi buah yang sehat. Jadi kalau masih ada buah busuk di sekitar pokok itu tidak dilakukan kastrasi, maka buah-buah lain akan busuk. Oke. Jadi sangat berdampak ya. Jadi untuk kastrasi dan sanitasi ini sangat berdampak untuk pekerjaan pra panen itu sendiri. Jadi sangat berpengaruh untuk hasil buah pada saat panen nanti. Kita akan menghasilkan buah yang baik atau buah yang siap diangkut ke PKS. Tidak ada lagi sortiran buah busuk, tidak ada lagi sortiran buah yang tidak jadi atau buah yang kecil, karena sudah dilakukan kastrasi sebelum panen. Jadi fungsi kastrasi itu sendiri sangat banyak ya, untuk memudahkan panen juga. Jadi mungkin itu video singkat ini dari penjelasan saya tentang kastrasi dan sanitasi. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planter Indonesia.